Presiden Joko Widodo mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kencang sehingga bisa keluar dari resesi. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi tanah air pada kuartal 2 tahun ini di angka 7,07%. Sang kepala negara menilai, setelah mencapai titik terendah, ekonomi Indonesia mampu tumbuh kembali secara bertahap dan bergerak naik. Namun Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajaran kabinetnya untuk tetap mewaspadai situasi perekonomian di kuartal 3 tahun ini yang diperkirakan akan lebih berat. Penyebaran varian Delta COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk memperketat mobilitas masyarakat sejak awal Juli 2021 yang berdampak pada kegiatan ekonomi domestik. Indonesia menargetkan dapat menggait investasi lebih dari 2,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,4 triliun rupiah di tahun ini. Hingga paruh pertama 2021, investasi negeri Sakura di tanah air telah mencapai sekitar 38% atau senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun berharap perusahaan asal Jepang dapat merelokasi pabriknya ke Indonesia. Sejauh ini, Kementerian Investasi mencatat 7 perusahaan multinasional telah berkomitmen masuk ke Indonesia termasuk dari negeri Sakura. Target investasi yang dipatok Erlangga bukan tanpa alasan, sebab pada kuartal 2 tahun ini, realisasi investasi Jepang turun di posisi keempat, bahkan disalip oleh investasi asal Belanda. Erlangga menyatakan, untuk menggerek investasi asing, pemerintah menyadari bahwa penting untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satunya, memberikan kemudahan izin berusaha. Meski pandemi COVID-19, namun investor di pasar modal Indonesia terus meningkat. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso mengatakan, hingga Juli 2021 jumlah investor pasar modal melonjak 93% secara tahunan. Peningkatan tersebut didominasi investor retail dengan usia di bawah 30 tahun. Pertumbuhan investor retail tersebut meningkat 2 kali lipat dari sejak awal pandemi yang terjadi di awal tahun lalu. Menurut Wimbo, ini menunjukkan tingginya optimisme investor pasar modal Indonesia. Meski tekanan pandemi masih terus berlanjut, Wimbo juga menilai pertumbuhan investor retail sekaligus mencerminkan kinerja di pasar modal masih dianggap menjadi instrumen investasi yang berdaya tahan. Harga batu bara meroket dan menembus rekor baru sejak 2008. Pada Senin awal pekan, harga batu bara di pasar AS Newcastle tercatat 161,3 dolar Amerika Serikat per metrik ton, melesat 4,05% dibandingkan posisi akhir pekan lalu. Selain tingginya permintaan, dinamika harga gas alam juga mendorong harga batu bara. Harga gas alam semakin mahal sehingga kurang kompetitif. Sebagai energi pembangkit listrik, perkembangan di Indonesia juga sepertinya mendorong kenaikan harga batu bara. Kementerian SDM melarang 34 perusahaan untuk mengekspor batu bara karena tidak memenuhi kewajiban pasokan batu bara sesuai kontrak penjualan dengan PLN. Pemerintah Korea Selatan membebaskan secara bersyarat Lee Jae-yong, salah seorang pewaris Samsung Group, setelah 18 bulan mendekam di balik jeruji besi. Kementerian Kehakiman Korea Selatan secara resmi membebaskan bersyarat Lee 1 tahun lebih cepat. Lee sendiri menerima hukuman 30 bulan penjara atas dakwaan melakukan suap untuk suksesi dirinya di perusahaan yang didirikan oleh kakeknya tersebut. Ini bukan pertama kali Lee Jae-yong masuk dalam penjara. Pada tahun 2017, ia juga terlibat suap dan menyeret ex-presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Lee menerima 5 tahun penjara, namun dibebaskan pada 2018 silam. Peristiwa ini tak pelak menimbulkan kecaman di kalangan aktivis Korea Selatan yang menyebut ada keistimewaan hukuman bagi penjahat kerah putih.